Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kelompok kami akan menganalisis strategi pemasaran UMKM Mia C. Fauzan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Rehan Fadil Wafi, Revonesia, Ripka Jans, dan saya sendiri Zikrillah. Next. Profil UMKM Mia C. Fauzan. Mia C. Fauzan berdiri pada tahun 2015 yang didirikan oleh Bapak Fauzan. Awal mula merintis di bidang kuliner bukan hal yang mudah bagi Bapak Fauzan, dikarenakan modal yang sangat minim dan kurangnya pengetahuan di bidang kuliner. Namun, kedua kendala itu tidak menjadikan Bapak Fauzan mundur, malah dijadikan batu loncatan untuk dirinya. Mia C. Fauzan pada awalnya gerobakan dengan karyawan 2 orang. Karyawan yang pertama untuk cuci-cuci piring, karyawan yang kedua untuk membuat minum, dan Bapak Fauzan sendiri yang memasak. Tahun ke tahun, Bapak Fauzan terus mengumpulkan keuntungan dari mie Aceh tersebut karena Bapak Fauzan mempunyai cita-cita mempunyai kedai sendiri. Nah, kalau masalah letak mie Aceh Fauzan, pada saat gerobakan, ia berada di depan Rumah Sakit Persahabatan. Sekarang kedainya tersebut juga ada di Jalan Rawamangun Timur, yang terletak juga masih di depan Rumah Sakit Persahabatan. Kenapa Bapak Fauzan memilih tempat tersebut? Selain yang pertama dikarenakan harganya yang murah, dan Bapak Fauzan ada punya rasa takut pelanggannya hilang, gitu teman-teman. Next. Permasalahan terkait yang pertama itu dari SDM-nya sendiri. Kenapa gitu? Karena yang hanya bisa memasak di mie Aceh tersebut hanya Bapak Fauzan sendiri dan ada karyawan yang satu asistennya. Yang kedua, ditambah pandemi saat ini, jadi penjualan turun drastis dikarenakan masih banyak orang yang takut makan di pinggir kaki lima. Yang ketiga, mie Aceh Fauzan belum menemukan inovasi baru atau formula baru. Jadi menu-menunya stuck di situ, hanya mengandalkan nasi goreng Aceh dan mie goreng Aceh. Yang terakhir, permasalahan terkait Bapak Fauzan sudah mulai malas-malasan dikarenakan umurnya yang tua dan menurut dia UMKM-nya sudah settle padahal masih banyak kekurangan. Next. Kita akan mulai analisis strategi pemasaran di UMKM di Aceh Fauzan. Kita mulai dari analisis SWOT terlebih dahulu. SWOT itu ada terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan juga threat. Nah, strength-nya Aceh Fauzan sendiri, ia memiliki cita rasa khas Sumatera yang kuat, karena dia langsung mengambil rempah-rempahnya dari Sumatera. Namun, kelemahan dari Aceh Fauzan ini, ia belum mempunyai logo atau identitas restoran sendiri, dan tempatnya kurang nyaman bagi konsumen untuk makan langsung di tempat. Nah, untuk opportunities atau kesempatannya, mie Aceh Fauzan ini masih bisa dikembangkan lagi menunya, seperti menambah topping, contohnya kayak menu nasi goreng Aceh. Nah, dia masih bisa menambahkan topping seperti daging sapi ataupun daging kambing. Dan dia masih bisa menambahkan rempah asli Sumatera lainnya di menu-menu lainnya. Namun, threat-nya ini adalah konsumen memilih restoran mie Aceh lainnya yang lebih nyaman dan modern serta dengan harga yang lebih terjangkau. Seperti yang bisa kita lihat, pada zaman pandemi seperti ini aja masih banyak kafe ataupun restoran yang buka yang tentunya nyaman dan affordable juga. Untuk analisis STP-nya, STP itu terdiri dari segmenting, targeting, dan juga positioning. Untuk segmentingnya sendiri, ketika kita wawancarai ini, mie Aceh Fauzan ini membuka lebar peluang sebesar-besarnya mengenai konsumennya itu. Dia tidak memilih-milih baik itu tua, muda, pria, dan wanita, ataupun lainnya. Namun targetnya ia memilih target untuk konsumen menengah ke atas, karena pertama dilihat dari lingkungan ia tempat berjualan, dan yang keempat konsumen rata-rata kali memesan itu bisa 4 menu lebih. Dan untuk positioningnya dia mengincar pada konsumen menengah ke atas yang menyukai cita rasa Sumatera langsung, karena seperti kita ketahui salah satu
Kelebihan mie Aceh Fauzan ini adalah cita rasa khas Sumateranya yang kuat. Selanjutnya ada analisis di marketing mix 7P. Yang pertama ada produk. Variasi produk dari mie Aceh Fauzan sedikit dan kurang bervariasi karena hanya mengandalkan menu utama atau menu yang laris, yaitu mie Aceh istimewa. Yang kedua ada price. Harganya sangat sepadan dengan porsi yang diberikan. Harga seporsi bisa terbilang murah dengan range harga dari 19.000 sampai 40.000 rupiah. Harga tersebut sudah dikatakan sangat bersaing dengan para kompetitor. Selanjutnya ada place. Dari tata letak tempat kedai mie Aceh, Fauzan sebenarnya kurang strategis, tapi dikarenakan modal yang sangat minim dan banyak pelanggan yang juga sudah mengetahui kalau mie Aceh Fauzan berjualan di dekat RS Persahabatan. Yang selanjutnya ada promotion. Usaha hanya mengandalkan diskon yang diberikan oleh aplikasi Gojek, Grab, dan Shopee Food saja. Selanjutnya ada people. Semua pekerja di sini baik, ramah, dan membantu pelanggannya. Hanya saja belakangan mie Aceh Fauzan sedang kekurangan karyawan, lebih tepatnya dalam bidang memasak. Pesanan banyak kan, tetapi yang memasak hanya 1 orang. Selanjutnya ada proses. Ini berhubungan dengan people karena pada awal pandemi sang pemilik merasa jenuh. Akhirnya pemilik menyerahkan bidang masak ini kepada orang lain. Dan karena masih tahap belajar, jadi rasa yang dihasilkan berbeda-beda setiap harinya. Selanjutnya yang terakhir ada physical evidence. Untuk perangkat tambahan toko, tempat makan masih belum rapi, lalu belum ada logo, serta untuk bungkus makannya masih memakai bungkus kertas coklat saja. Next. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi yang pertama adalah variasi produk harus dikembangkan. Jangan hanya mengandalkan mie tumis dan nasi goreng Aceh saja. Lalu rekomendasi kedua, itu mencari lokasi yang strategis, seperti pinggir jalan-jalan protokol, dan jika yang belum ada dana untuk mencapai tempat baru, mie Aceh Fauzan dapat memberi tanda atau pelang bahwa terdapat resto mie Aceh di lingkungan tersebut. Lalu rekomendasi ketiga adalah penggunaan media sosial dapat menjadi peran penting untuk melakukan promosi, seperti Instagram dan lain. Walaupun sudah ada di berbagai aplikasi online seperti Grab dan GoFood, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat yang mengetahui resto tersebut akan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Lalu untuk rekomendasi keempat, para karyawan yang ada sekarang semua di-training untuk memasak secara bersamaan. Agar ke depannya, jika salah satu karyawan tidak masuk atau berhalangan, yang lain bisa mengambil job desk tersebut. Next. Lalu rekomendasi yang kelima, akan lebih baik jika pemilik tidak langsung lepas tangan, melainkan diajarkan terlebih dahulu formula serta resep dari menu-menu yang ada di mie Aceh Fauzan. Agar ketika ditinggalkan, rasanya mie itu tetap akan sama seperti sebelumnya. Untuk rekomendasi ke-6, mie Aceh Fauzan menambahkan logo sederhana, seperti logo-logo kecil saja di piring-piringnya itu, agar menambahkan awareness pelanggan terhadap produk mie Aceh Fauzan tersebut. Lalu yang ketujuh, untuk kemasannya alangkah lebih baik diganti menjadi kotak kertas dan ditambahkan logo supaya pelanggan dapat dengan mudah serta efisien untuk membawa makanan atau menyantapnya di perjalanan. Lalu untuk kesimpulannya itu sendiri, masih banyak dari mie Aceh Fauzan tersebut yang dapat dikembangkan. Contohnya pada produk, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Tentunya dengan strategi pemasaran yang tepat. Lalu untuk sarannya sendiri, alangkah lebih baik jika restoran mie Aceh Fauzan mengembangkan atau meningkatkan hal-hal yang masih kurang tersebut, sehingga dapat bersaing dalam pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.